Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Renata Ajahra dari SMP Negeri 1 Pasir Jambu pada tantangan ketiga Leksan Pedas di bulan April tahun 2025. Pada tantangan ketiga ini saya akan membacakan cerpen karangan saya sendiri yang berjudul Perpisahan di Hari Raya. Cerpen Perpisahan di Hari Raya, karya Renata Ajahra. Hari Raya Idul Fitri tiba, tapi suasana hatiku tidak seperti biasanya. Aku harus berpamitan dengan sahabatku yang akan pindah ke kota lain karena pekerjaan ayahnya. Kami telah menjadi sahabat sejak kecil, dan aku tidak bisa membayangkan hari raya tanpa dirinya. Sore hari telah tiba, suara azan maghrib telah dikumandangkan, dan aku tahu kalau ini adalah hari terakhir aku berpuasa di bulan Ramadan. Aku berbuka dengan keluargaku. Setelah berbuka, aku mendengar ada suara dari pintu belakang. Tok tok tok, Assalamualaikum. Aku beranjak dari tempat dudukku dan bergegas membukakan pintu. Aku membukakan pintu dan aku melihat ada sahabatku Adin. Aku mempersilahkannya untuk masuk, namun dia menolak. Dia memberi makanan yang lezat. Nata, ini ada sedikit makanan untukmu, ucap Adinda. Aku menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Nata, aku ingin bicara sebentar denganmu, ucap Adinda kepadaku dengan raut wajah yang sedih. Bicara apa, Din? Aku bertanya dengan heran. Adinda mengatakan bahwa dia akan pindah dari desa ini karena ayahnya akan bekerja di luar kota. Mendengar ucapan Adinda, aku merasa sedih, namun aku harus berlapang dada menerimanya. Setelah lama berbincang, Adinda melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumah. Begitupun dengan aku. Setelah Adinda pergi, aku pun masuk ke dalam rumahku. Ibuku bertanya, "Kamu kenapa, Nak? Ada apa di luar sana?" "Tidak apa-apa, Bu. Tadi aku mengobrol dengan Adinda," jawabku dengan suara. Malam telah tiba. Kini saatnya untuk aku beristirahat. Begitu juga dengan ibu dan ayah. Namun, entah kenapa, aku tidak bisa memejamkan mataku. Aku masih teringat perkataan Adinda tadi. Apakah Adinda hanya bercanda kepadaku? Ucapku dalam hati. Aku pun berusaha memejamkan mata, dan akhirnya aku tertidur dengan perasaan yang heran. Paginya, aku bangun sekitar pukul 4. Aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhku. Setelah sholat subuh, aku menatap diriku melalui cermin yang ada di kamarku. Aku mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Aku pun berangkat bersama keluargaku menuju masjid terdekat. Saat aku sampai di masjid, aku tidak menemukan sahabatku Adinda. Tapi aku berpikir positif, mungkin Dinda masih di perjalanan, ucapku di dalam hati. Aku bertanya kepada Laila yang duduk di sebelahku, "Apa kau tahu di mana Adinda?" "Aku tidak tahu, Nak, tapi tadi malam aku melihat Adinda pergi bersama keluarganya menggunakan mobil dengan barang yang cukup banyak," jawabnya. Akhirnya sholat Idul Fitri telah selesai. Aku berjalan menuju rumah bersama temanku yang lainnya. Saat aku melewati rumah sahabatku, aku melihat rumahnya begitu sepi dan sunyi. "Tidak seperti biasanya rumah Adinda seperti ini," ucap Laila kepadaku. Aku pun menjawab, "Mungkin Dinda sedang pergi." Di tengah perbincangan antara aku dan Laila, aku teringat bahwa sahabatku Adinda pernah mengatakan bahwa dia akan pindah dari desa ini. Aku pun berinisiatif untuk menghubungi Adinda menggunakan handphone yang aku punya. "Assalamualaikum, Dinda, kamu di mana? Kenapa rumahmu terlihat kosong?" ucapku kepada Adinda.
Ia pun merespon dan mengatakan bahwa dia telah sampai di kota lain. Aku tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi, tapi inilah takdir. Hari ini adalah hari spesial, Hari Raya Idul Fitri. Aku minta maaf atas segala kesalahanku kepada kamu, Nat. Semoga kamu bisa memaafkan aku ya, gumamnya dengan suara yang bergetar. Namun, aku tidak bisa mengatakan apapun. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku tutup teleponnya ya, ucapku kepada Adinda. Hari tanpa komunikasi telah kami lewati. Beberapa bulan aku tidak menghubungi Adinda. Saat aku hendak memasak, aku mendengar suara di luar rumahku. Karena penasaran, aku melihat dari sedikit celah yang ada pada jendela rumahku. Aku melihat di depan rumahku ada Adinda. Hatiku begitu berbunga-bunga. Aku pun bergegas untuk membukakan pintu rumahku. Kami saling bersalaman dan menghabiskan waktu bersama, meluapkan rasa rindu yang sangat dalam. Tiba waktunya Adinda harus pergi ke rumah barunya. Aku pergi dulu ya, Nat. Kapan-kapan aku berkunjung lagi, ujarnya kepadaku. Iya, hati-hati di jalan ya, ucapku dengan senyuman manis kepadanya. Adinda pun berangkat pulang bersama keluarganya, seraya melambaikan tangannya kepadaku. Perasaan antara sedih dan bahagia bercampur di sana. Aku berpikir bahwa persahabatan kami hanya akan bertahan sampai sini. Tapi kenyataannya, meski kami berjauhan, tapi kami tetap menyayangi